Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Walaupun kita harus belajar jarak jauh dengan menggunakan media daring, harapan saya kalian tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Adapun materi yang kita akan pelajari pada pertemuan pertama yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Perpangkatan yang pertama dimulai dengan memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, menggunakan notasi berpangkat atau lambang dari perpangkatan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kalian akan perhatikan dan pelajari dari slide demi slide yang akan saya tayangkan berikut ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pertemuan pertama yaitu 3.1 untuk kompetensi pengetahuan. Kalian mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian kompetensi keterampilannya 4.1 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Di dalam melakukan segala aktivitas, kita harus tahu apa tujuan dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Tentunya kalian akan bertanya, apa tujuan pembelajaran tentang perpangkatan hari ini? Adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, kalian harus dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Kita akan mulai pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian perpangkatan. Dalam operasi hitung, kita mengenal ada beberapa operasi, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ide dasar perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 5 pangkat 2 sama artinya dengan 5 kali 5. 5 pangkat 5 sama artinya dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dalam perpangkatan terdapat bilangan pokok atau basis dan pangkat. Penulisan 5 pangkat 2 dibaca 5 pangkat 2. Bilangan 5 disebut bilangan pokok atau basis dan bilangan 2 disebut pangkat atau eksponen. Secara umum, perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N. A merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat. Pada perpangkatan, pangkat atau eksponen tidak hanya berupa bilangan bulat positif, negatif, pecahan, maupun nol. Hal ini dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini. Tadi sudah dijelaskan bilangan pangkat, ada bilangan pangkat bulat positif, bilangan pangkat negatif, bilangan pangkat 0, bilangan pangkat pecahan. Misalnya, suatu bakteri setiap hari jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Jika sekarang populasi bakteri itu sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut pada 1 hari berikutnya sama dengan 2 kali 1 juta. 2 hari berikutnya 2 kali 2 kali 1 juta. 3 hari berikutnya 2 kali 2 kali 2 kali 1 juta. Tentunya kalian dapat menentukan pola ke hari ke-10, ke-25, hari ke-100, dan sebagainya. Contoh di atas memperlihatkan bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Bentuk-bentuk tersebut merupakan perpangkatan dengan bilangan bulat positif. Perpangkatan dengan pangkat
bilangan positif dapat diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan. Contohnya 2 sama dengan 2 pangkat 1. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3, dan seterusnya. Secara umum, jika A elemen bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat X pangkat N sama dengan X kali X kali X kali X sebanyak N bilangan bulat positif. Dari penjelasan slide sebelumnya, kalian sudah paham tentang konsep perpangkatan. Sekarang perhatikan contoh berikut. 8 pangkat 7 bisa juga dijabarkan dengan 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. 8-nya sebanyak 7. Jika dihitung, nilainya adalah 2.097.152. Karena perpangkatan merupakan perkalian yang berulang, maka jika ada perkalian berulang ditulis dalam bentuk perpangkatan, contohnya negatif 9 kali negatif 9 kali negatif 9 kali negatif 9 sama dengan negatif 9 pangkat 4. Nilainya 6.561. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran tentang perpangkatan, tentunya saya ingin tahu seberapa daya serap kalian di dalam menerima pelajaran hari ini, yaitu dengan kalian mengerjakan tugas di buku paket dan ada soal-soal yang harus kalian kerjakan di Google Form. Demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini pada pertemuan pertama. Semoga kalian akan memahami materi yang sudah saya jelaskan di slide yang ada, dan tugas-tugas kalian dapat dikerjakan dan dikumpulkan tepat pada waktunya, dan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan operasi pembagian perpangkatan sehingga kalian akan mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya dengan baik. Sekian, terima kasih.